Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas bakat melanjutkan materi sebelumnya, strength activities pada cluster networking. Sebelumnya kita sudah bahas tentang strength activities cluster networking bagian pertama. Pada di kiri atas ya, networking and interpersonal dengan aktivitas kerjasama dengan orang pada ranah soft skill. Oke, itu bagian networking. Sebelumnya kita sudah bahas aktivitas-aktivitas pada kelompok komunikator dan kelompok ambasador. Sekarang kita masuk aktivitas-aktivitas produktif pada kelompok motivator dan kelompok edukator. Pada kelompok motivator ada aktivitas-aktivitas 4E, yaitu guiding, motivating, supporting dengan ilustrasi. Oke. Di kelompok edukator ada aktivitas-aktivitas produktif, advising, coaching, consulting, mentoring, teaching, dan training. Dengan ilustrasinya. Baik, kita akan bahas satu persatu aktivitas tersebut. Pertama adalah guiding. Guiding adalah aktivitas memandu orang atau pihak lain agar menemukan sasaran atau jalan yang telah ditetapkan, ya. Memandu orang untuk menemukan jalan, ya, jalan yang tepat sehingga tidak kesasar, ya, tidak jelas seperti itu. Orang yang melakukannya disebut guide biasanya, ya. Ada guide, mungkin guide wisata, ya, guide haji, umroh, ya, keagamaan, atau guide-guide yang lain, ya. Intinya adalah memandu seseorang untuk menemukan jalan yang tepat. Aktivitas berikutnya adalah motivating. Motivating adalah aktivitas memberikan semangat atau rasa optimis kepada orang lain agar mereka dapat berkinerja maksimum, ya. Orangnya disebut motivator, yang memberikan semangat, yang memberikan rasa optimis kepada orang lain agar mereka kembali bersemangat, kembali bergerak, kembali bekerja secara baik, secara maksimal. Ini contoh-contoh seorang motivator, ya. Motivator Indonesia itu seorang wanita. Kemudian motivator dunia yang memiliki keterbatasan fisik, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi bisa menginspirasi orang dan memberikan motivasi kepada orang lain sehingga orang tersebut semakin bersemangat bahwa orang yang punya kelemahan, punya keterbatasan pun bisa berhasil, bisa sukses, ya, kalau dia mau seperti itu. Ada juga motivator kecil, cilik, ya, dia umur 11 tahun dari Iran, ya, masih kecil tapi bisa memotivasi orang lain, bisa menjadi motivator buat orang lain sehingga yang tadinya tidak bersemangat menjadi semangat, yang tadinya tidak mau jadi mau, ya, yang tadinya putus asa menjadi tidak lagi putus asa. Nah, banyak sekali motivator-motivator dunia maupun lokal atau Indonesia yang terkenal, ya. Bahkan disebut ada motivator terbaik Indonesia. Silakan dicari. Ini punya kemampuan berkomunikasi yang baik, punya kemampuan untuk menyemangati orang, ya, seperti itu. Aktivitas berikutnya adalah supporting. Supporting adalah aktivitas mendukung orang atau kelompok lain agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, ya. Nah, biasanya nama orang-orangnya disebut supporter. Nah, kalian biasanya bisa perhatikan tuh supporter bola, supporter olahraga, ya. Mensupport teman itu juga bagian dari itu. Senangnya mensupport, ayo temannya yang melemah menjadi semangat lagi, ya.
yang tadinya tidak mau jadi mau, yang tadinya tidak bisa jadi bisa ya, karena support dari teman-temannya. Ini supporter olahraga ya. Nah, bisa bentuknya adalah berupa yel-yel, lagu-lagu, atau gerakan-gerakan, atau kostum ya. Berbagai cara dilakukan oleh seorang supporter untuk mensupport kelompok yang didukung atau teman yang didukung supaya bersemangat dan menang, seperti itu biasanya dalam kompetisi. Dan juga bisa jadi supporter ini bisa untuk mengalahkan atau membuat lawan menjadi menjadi takut atau menjadi minder, seperti itu ya. Berikutnya adalah advising. Advising adalah kegiatan memberikan nasihat atau saran kepada orang lain ya, memberikan nasihat. Nah, ini bisa jadi ada penasihat itu sebuah profesi di kerajaan pada saat perang, nasihat negara, nasihat spiritual, kemudian nasihat hukum ya, penasihat, ada profesi sendiri, penasihat hukum, penasihat raja, penasihat kerajaan, penasihat spiritual. Nah, itu sebuah profesi juga, di mana peran ini adalah memberikan saran atau nasihat yang dibutuhkan ya, apakah dia untuk kepentingan perang atau kepentingan hukum atau kepentingan kerajaan, kepentingan negara, atau kepentingan untuk ketenangan, berarti nasihat spiritual. Kemudian lanjutnya adalah coaching. Coaching adalah bermitra dengan pihak lain dalam memperjelas dan menyelaraskan tujuan serta meningkatkan kekuatan yang dimiliki pihak lain tersebut ya. Nama orangnya biasanya coach ya. Orang yang punya profesi coaching itu namanya coach, yaitu dia tugasnya untuk membantu seseorang ya untuk bisa menjalankan misi visinya, menjalankan rencananya sampai berhasil. Biasanya coaching itu akan mendampingi seseorang itu sampai dia bisa menyelesaikan impiannya, seperti itu, menyelesaikan aktivitasnya. Bisa coaching bisnis, bisa coaching olahraga, coaching seni dan sebagainya ya. Biasanya pada arah yang bisnis ya, biasanya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan potensi diri, nah seperti itu ya, sehingga mencapai kesuksesan. Dari yang masih benih istilahnya itu, yang masih belum bisa apa-apa ya, atau belum mampu jadi mampu, seperti itu. Atau jadinya kecil benih, jadi dia bisa berbuah ya, bisa menghasilkan. Itu coach ya, menemani sampai berhasil. Kemudian aktivitas berikutnya adalah consulting. Consulting ini memberikan arahan dan strategi kepada orang lain agar mencapai keberhasilan sesuai dengan karakteristik dan kekuatannya. Nah, consulting ini biasanya di atasnya konsultan ya, di atasnya coach. Jadi consulting, setelah itu dia di coach ya. Setelah konsultasi, menyampaikan apa kekurangannya, apa masalahnya, kemudian seorang konsultan akan memberikan jalan, memberikan strategi bagaimana bisa mencapai jalan tersebut ya. Dia hanya memberikan nasihat, memberikan usulan, memberikan problem solving ya, penyelesaian masalah sampai ketemu jalannya. Nah, kalau coach itu dia sampai menemaninya ya, menemaninya. Ini bisa konsultasi tentang kuliah ya, tentang pekerjaan, tentang apa saja ya, masalah pribadi, seperti itu. Consulting. Kemudian yang berikutnya adalah mentoring. Mentoring ini adalah mengajarkan orang lain, biasanya orang yang di bawah kendalinya, dengan metode pengajaran dan mengarahkan mereka agar mencapai kesuksesan. Ini tujuannya sama, coaching, consulting, mentoring ya, dan seterusnya. Itu tujuannya adalah agar orang mencapai kesuksesan, hanya caranya yang berbeda-beda. Coaching tadi itu menemani ya, kemudian consulting itu membantu menyelesaikan masalah. Kalau mentoring ini biasanya dia mengajarkan tentang metode ya, metode.
nanti larinya juga memberikan motivasi juga, memberikan support juga gitu ya, kemudian dilanjutkan dengan coaching juga gitu. Mentoring bisnis ada, mentoring dalam grup, mentoring biasanya mentor itu dalam grup-grup ya, per grup 5, 6 seperti itu ya, atau 10 maksimal itu mentoring. Mentoring keagamaan ya, mentoring bisnis atau mentoring yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah teaching ya, teaching kegiatan untuk mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang baik agar mudah dipahami orang lain ya, mengajar. Guru ya, menjadi guru itu adalah pekerjaannya adalah mengajar, teaching ya, orangnya teacher yang mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah dipahami ya, bakal lewat offline maupun online gitu ya, ada yang offline dengan tatap muka langsung ya, atau metode daring ya, dengan internet ya, atau model ruang guru yang membuat video pembelajaran ya, baik dia sendiri sebagai model atau dia menggunakan video pembelajaran untuk bisa mengajar, itu teaching ya. Caranya masing-masing orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah training. Training ini adalah kegiatan mengajari keterampilan, prosedur, keahlian, dan lain-lain untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Ya, kalau teaching itu sifatnya umum, kalau pengetahuan yang diajarkan, kalau training ini keterampilan, ya lebih banyak ke keterampilan atau skill memasak, skill tentang otak-atik elektronik ya, skill tentang mengajar ya, tentang berkomunikasi, tentang yang lain-lain ya, banyak sekali training ya, training membuat sabun, membuat keterampilan kerajinan tangan, atau training tentang membuat video pembelajaran, atau membuat skill fotografi dan lain-lain ya. Intinya adalah training itu adalah mengajarkan keterampilan ya, keterampilan atau skill. Ada online ya, sekarang juga udah mulai musim online training, jadi training tidak selalu harus tatap muka, ada juga yang training secara online. Itu adalah aktivitas-aktivitas pada ranah networking bagian kedua pada kelompok yang kedua ya, kelompok yang 3 dan 4. Silakan dibuka hasil talent mapping kalian. Apakah ada di antara kalian yang memiliki aktivitas produktif ya yang berwarna merah pada bagian dalam di ranah ini? Silakan dicek, silakan diasah dan dikembangkan. Semoga itu jalan sukses kalian ya. Jalan sukses tidak harus mengikuti orang lain, tapi sesuai dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki ya. Jika kalian asah kembangkan apa yang kalian miliki, yang sudah Allah berikan kepada kalian, insya Allah kalian akan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Itu saja materi kita pada kali ini tentang strength activities pada cluster networking. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.